Dulu sebelum hari Pentakosta, itu kan rasul-rasul ketakutan sekali ya. Ketakutan sekali. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya, kalau kita lihat turunnya Roh Kudus itu, pekerjaannya itu. Jadi bukan pekerjaannya adalah untuk hal-hal lain gitu ya, berkata-kata, maksudnya berbahasa roh gitu yang tidak dimengerti gitu ya. Bukan seperti itu tujuan Roh Kudus turun gitu loh. Bukan bicara bla 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 gitu kan, tumbang bla 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 tumbang. Bukan itu, salah kaprah gitu ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus sampai dihadapkan mahkamah agama pun mereka berani menghadapi gitu loh. Menghadapi dengan apa? Dengan menyampaikan kebenaran. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua untuk tetap berada di rumah saja. Malam hari ini kita ngopi di rumah saja. Recovery malam hari ini akan saya mulai kembali membahas perjalanan Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul yang setelah mereka dilepaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan. Dan sebelum saya bahas, saya seruput dulu kopi cappuccino saya. Berasa ya. Oke, pada malam hari ini sebelum kita mulai saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang telah Engkau berikan pada kami. Pada malam hari ini kembali kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa memohon Roh Kudus-Mu mengajarkan setiap kami, menuntun setiap kami, hati setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus mengilhami bagi kami untuk kami boleh mendapat pencerahan pada malam hari ini. Diberkatilah kami oleh karena perkataan Allah yang hidup itu turun malam hari ini buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul yang pasalnya yang kelima, yaitu ketika rasul-rasul di hadapan mahkamah agama ya. Nah, saya akan bagi paragraf pertama dulu untuk kita bahas di malam hari ini. Dan nasihat Gamaliel. Nanti kita coba mungkin minggu-minggu depan kita bahas mengenai nasihat Gamaliel gitu ya. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai yang ke-33. Maka pergilah kepada kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuklah hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Dan kita melihat ya bagaimana sebenarnya pada waktu di hadapan mahkamah agama ini bukan pertama kalinya ya. Saya coba review kembali, sebelum-belumnya saya sudah pernah bahas di dalam Kisah Para Rasul 4. Saya akan coba kutip saja untuk merefresh kembali ingatan kita. Pada waktu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama
juga pernah dibawa oleh mereka ketika pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di Serambi Salomo, lalu Petrus dan Yohanes membicarakan mengenai Yesus Kristus gitu kan. Akhirnya ketika orang banyak mendengar gitu kan, terus para pemuka-pemuka agama itu tidak senang gitu ya. Akhirnya orang Rasul Petrus dan Yohanes ini dihadapkan ke Mahkamah Agama untuk dilarang atau dikecam gitu ya. Saya coba akan kutip gitu ya. Di ayat yang 21 akhirnya mereka dilepaskan ya. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya mereka melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, pada waktu itu ketika mereka dihadapkan di sidang Mahkamah Agama itu, mereka juga nggak bisa untuk menahan gitu ya daripada Rasul Petrus dan Yohanes pada waktu sidang pertama di Mahkamah Agama ya. Nah, ini terjadi lagi karena pada waktu itu juga Petrus mengulang kembali ketika dia harus mengatakan bahwa harus taat kepada Tuhan Allah gitu kan, atau kepada manusia gitu kan. Saya akan kutip di ayat ke-9 Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah gitu ya. Nah, ini diulangi lagi ketika Kisah Para Rasul 5 dihadapkan lagi. Jadi ini bukan yang pertama, ini yang kedua berarti ya. Jadi perkataan ini muncul lagi. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, muncul lagi. Jadi sekalipun mereka diancam pada waktu yang pertama dengan keras mengancam gitu ya. Ini kan Mahkamah Agama, ini udah bicara mahkamah ya. Jadi udah level tertinggi di dalam hukum agama. Ini ada Mahkamah Agama, pengadilan tertinggi. Jadi sudah ada ancaman keras dari pengadilan tertinggi gitu ya, Mahkamah Agama, tetapi Petrus dan Rasul Yohanes ini tetap memberitakan Yesus gitu ya, tetap memberitakan Kristus. Nah, ini yang ini semacam perlawanan gitu ya, kok menentang gitu ya, tetapi kembali lagi bahwa Petrus sedang tidak melawan Tuhan gitu ya, walaupun ada payung hukum di dalam Mahkamah Agama melarang gitu. Justru apa yang Mahkamah Agama itu kebijakan itu atau peraturan atau kecaman itu justru melawan Tuhan gitu loh. Ya, justru melawan Tuhan mereka. Justru Rasul Petrus dan Yohanes yang dilakukan itu bukan sedang melawan hukum agama, bukan sedang melawan Tuhan gitu, bukan. Justru mereka ini sedang mendobrak gitu ya orang-orang yang mau menghalangi pekerjaan Tuhan justru ya. Jadi dia tidak lagi bukan sebagai pemberontak, tapi Mahkamah Agama ini menilai, pemuka-pemuka agama ini, orang-orang imam besar ini menilai bahwa justru si Rasul Petrus dan Yohanes ini ingin memberontak atau memiliki pengajaran sesat karena dengan ajaranmu ya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Jadi seakan-akan engkau membawa ajaran yang sesat gitu loh bagi mereka gitu ya. Karena sebenarnya bukan demikian, tetapi inilah politik agama gitu. Secara politik kekuasaan Mahkamah Agama memiliki kekuasaan gitu kan. Jadi dia mencoba untuk terus menggerus gitu kan laju daripada Rasul Petrus dan Yohanes di dalam pemberitaan Injil. Ini tantangan berat sekali gitu ya. Dan saya melihat bahwa bagaimana penyertaan Tuhan turun gitu ya atas mereka. Jadi pada waktu si Mahkamah Agama dihadapkan di hadapan Mahkamah Agama yang pertama, mereka bukan hanya siap untuk dipenjarakan gitu kan, bukan hanya siap untuk disidangkan, bukan hanya siap untuk seperti itu gitu kan. Nyatanya emang pas ketika mereka didapati akhirnya rasul-rasul ini dipenjarakan, mereka nggak takut. Dan
Lihat bagaimana penyertaan Tuhan begitu kontras, begitu nyata, memperlihatkan kepada orang-orang seperti imam-imam dan ahli tua-tua dan orang-orang demikian gitu kan, para pemuka-pemuka agama mereka pada waktu itu. Justru Rasul Petrus dan Yohanes, kita tahu minggu kemarin saya sudah bahas bagaimana ketika itu Rasul Petrus dan Yohanes akhirnya lepas dari penjara dengan keadaan yang luar biasa fenomenal gitu loh, dengan hal yang luar biasa fantastik gitu loh. Dan ini memperjelas gitu kan bahwa mereka ini justru disertai oleh Tuhan gitu ya. Justru disertai oleh Tuhan. Mereka ketakutan sekali, kelompok-kelompok pemuka agama ini, kelompok-kelompok orang-orang alih-alih Farisi gitu ya, alih-alih Taurat ya, orang-orang yang berada di dalam kelompok mahkamah agama ini ketakutan sekali. Sebenarnya dia bisa melihat penyertaan Tuhan itu. Tapi emang ini ada dalam bagian rencana Tuhan. Tuhan izinkan Rasul Petrus dan Yohanes masuk penjara. Justru di sana ketika itu Tuhan melepaskan mereka dengan caranya Tuhan gitu kan, untuk menunjukkan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes ini penuh dengan penyertaan Tuhan. Sedangkan apa yang mereka kerjakan itu untuk mencoba menghadang, mencoba membungkam gitu kan, berita Injil, mencoba menghadang supaya pemberitaan mengenai Kristus itu bisa terhenti gitu kan, dengan memenjarakan Rasul Petrus dan Yohanes. Ternyata tidak demikian. Makanya ketika mereka sibuk-sibuk cari melihat ke penjara, padahal mereka sedang asik-asiknya berkhotbah di Bait Allah gitu loh, memberitakan Kristus. Ini kan kalau bukan penyertaan Tuhan nggak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin gembok rapi, ada penjaga pengawal, tetap semua rapi ada di depan gitu kan. Kebayang nggak gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Petrus di Bait Allah gitu kan. Minggu lalu saya coba sudah share gitu kan. Memberitakan firman, pengajaran, mengajari, memberitakan kebenaran. Mengajar berarti memberikan doktrin gitu loh. Yang penting supaya bekal mereka kuat, iman mereka kuat gitu ya. Jadi enggak, tanda petik, kesaksian bagaimana fenomenal terjadi waktu itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada kami gitu kan. Tidak menceritakan hal-hal bagaimana malaikat melepaskan mereka, tidak, karena itu bukan core-nya ya. Tapi seringkali dipakai oleh para hamba Tuhan yang memiliki, katakanlah mungkin spiritual pengalaman spiritual yang fantastis gitu ya. Lalu yang diceritakan mereka apa? Ketika mereka bertemu malaikat Tuhan lah, mendengar suara Tuhan, pesan Tuhan lah, dibawa ke tingkat tinggi, ke misalnya ke surga gitu ya. Lalu mereka ceritakan apa? Mereka ceritakan bagaimana ketemu malaikat itu seperti apa, tinggi seperti apa. Ini udah berbeda sekali gitu ya, kurang alkitabiah gitu kan. Tapi yang disampaikan oleh Petrus apa? Apa dia menceritakan? Lalu kami berdoa di dalam penjara itu, tiba-tiba ketika itu kami melihat sosok malaikat Tuhan datang menghampiri kami di dalam penjara kami. Lalu kami sujud menyembah, tiba-tiba kami ketika mendongak ke atas, kepala kami membuka mata, tiba-tiba kami sudah berada di luar. Apakah demikian dia ceritakan? Tidak. Karena itu bukan core-nya. Ya, karena itu bukan core-nya. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah memberitakan, saya kutip kembali, pergilah, berdirilah di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-20. Pergilah, berdirilah di Bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Seluruh firman hidup itu. Jadi secara komprehensif mau disampaikan mengenai firman Allah itu, Kristus itu sendiri. Nah ini sekarang di dalam mahkamah agama, saya coba melihat bahwa Petrus tanda petik gitu ya, Rasul ini berkhotbah sebenarnya kepada para pemuka agama ini, kelompok yang ada di mahkamah agama ini, supaya mereka juga berbagian di dalam pertobatan. Ini yang paling penting nih. Saya melihat bahwa setiap sisi dalam kesempatan di dalam kehidupan rasul-rasul ya, pasti ingin memberitakan kebenaran supaya orang juga berbagian di dalam pertobatan sehingga menerima anugerah pada Tuhan untuk mereka bisa diampuni dosanya gitu ya, bisa diselamatkan. Ini selalu menjadi bagian tak terpisahkan daripada rasul gitu ya. Saya melihat ini sesuatu yang menarik yang harus kita pikirkan juga bagi orang-orang percaya untuk dalam setiap sisi hidup kita, setiap kesempatan demi kesempatan, yuk berbagian di dalam pemberitaan Injil gitu ya, supaya orang lain juga boleh
mendengar kebenaran firman Tuhan yang hidup itu yang sudah menyelamatkan hidup kita, kiranya anugerah Tuhan juga turun atas mereka. Kalau tidak ada yang pernah menyampaikan, kalau mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan, nggak pernah mendengar Injil itu, sulit gitu loh untuk mereka bisa percaya gitu ya. Jadi kembali lagi ya, kita memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, saya melihat bahwa kenapa saya bilang Rasul Petrus itu ingin menyampaikan sesuatu pesan juga kepada para pemuka agama ini supaya juga berbagian di dalam pertobatan sebenarnya, mengkhotbahkan mereka juga gitu ya. Nah, coba kita pelan-pelan mengulik. Nah, ini ada yang lucu juga ya, ada yang lucu ya. Pada waktu itu imam besar ya mulai menanyakan kepada mereka, lalu saya kutip saja di ayat ke-28 Kisah Para Rasul 5 ayat 28. Di yang B-nya, bagian B, kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami gitu ya. Padahal ini mereka dulu pernah berbicara gitu ya, mengenai menanggungkan darah orang ini kepada kami gitu ya. Nah, saya akan coba kutip ya, ini mereka ini lupa apa belaga lupa gitu ya. Padahal mereka sendiri pernah berteriak mengenai salibkan dia ya. Lalu Pilatus mencoba untuk supaya ini bukan menjadi tanggung jawab dia, kira-kira gitu ya. Lepas tanggung jawab, jangan darah orang ini bukan saya yang nanggung, tapi mereka akhirnya berteriak, orang-orang banyak itu, biar darahnya ini ditanggungkan kepada kami. Saya akan coba kutip di dalam Matius 27. Mereka lucu ya. Mereka yang ngomong gitu kan, sekarang dikasih tahu apa yang mereka ngomongin gitu ya. Sekarang kok dia marah gitu ya, lucu ya. Nih saya akan bacakan ya. Matius 27 ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mereka yang jawab loh. Ya. Saya coba ambil 23 dulu ya, saya tarik dulu ya. Pada waktu itu kan Pilatus, Yesus diteriakan, disalibkan dia. Lalu Pilatus tidak menemukan kejahatan ya. Saya akan kutip di ayat Matius 27 ayat 23 sampai ayat 26. Biar komprehensif aja gitu pengetahuan kita ya. Jadi yang walaupun cuplik-cuplik, saya berharap teman-teman nanti bisa buka Alkitabnya di rumah. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya? Ini kata si Pilatus. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Oh, mereka yang ngomong kan, mereka disalibkan, melepaskan Yesus Barabas, menyalibkan Yesus Kristus. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, chaos gitu ya, udah mulai chaos. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri, Pilatus tuh. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Loh, mereka yang ngomong loh. Mereka yang bilang sendiri bahwa menangguhkan darahnya gitu kan kepada kami gitu ya. Bayangkan ya, menolak lupa gitu ya. Seakan-akan sekarang nih Rasul Petrus enggak, Rasul Petrus ingat, Rasul Yohanes ingat gitu ya. Jadi ketika mereka lucu ya, ini aneh nih ya. Mereka begitu keji, jahatnya, kejamnya menyerahkan Kristus gitu kan, mati disalibkan gitu kan. Tapi ketika Rasul Petrus menyatakan kebenaran itu, ya, menyatakan kebenaran itu, lalu mereka seolah-olah, apakah kami sekejam itu, gitu kan? Aneh gitu ya. Mereka yang menginginkan kekejaman itu, mereka yang menginginkan Kristus harus dibunuh, diserahkan, mati di atas kayu salib, sesuatu yang sangat keji gitu kan. Tetapi lalu ketika Petrus menyampaikan ini loh yang terjadi, yang kamu salibkan itu, lalu mereka seolah-olah kami nggak sekejam itu gitu kan, sepertinya kami tidak, aneh gitu loh. Apakah kamu gitu kan akan menangguhkan dosa orang itu kepada kami? Jadi seolah-olah tuh dia lupa gitu loh. Mereka ini lupa, mereka yang berteriak-teriak tadi gitu ya. Ini udah mencoba berpolitik gitu ya untuk membangun satu narasi bahwa ini sekarang Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan, jadi mereka akan dihasut gitu ya, bahwa mereka akan
sebagai penghasut maksudnya. Jadi mereka dibawa diarahkan untuk supaya mereka ini menjadi penghasut pemberontak. Maka ini yang dituduhkan kepada mereka. Maka mereka dilarang keras, dikecam karena memiliki potensi untuk itu. Mereka akan dituduh sebagai penghasut pemberontak, pembengkok gitu ya. Pembelot gitu ya. Jadi mereka akan mengumpulkan massa dan akan melawan mereka, maka harus dibantai atau dibungkam gitu ya. Jadi ini yang sedang mereka tuduhkan kepada Rasul Petrus dan Yohanes. Padahal tidak gitu. Mereka coba putar balikan supaya kondisi mereka ini aman. Secara kekuasaan mereka ketakutan sekali karena emang Rasul Petrus dan Yohanes nyata penyertaan Tuhan, dan lewat mukjizat-mukjizat itu kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan begitu nyata secara berkuasa gitu ya. Mereka memiliki kuasa penuh gitu kan untuk mereka melakukan hal-hal yang besar ini yang kelompok agama ini nggak bisa lakukan. Jadi kelihatan sekali bagaimana penyertaan Tuhan atas rasul-rasul gitu ya. Tapi mereka terus mencoba menghadang supaya mereka aman gitu loh. Posisi mereka sudah terancam juga. Tetapi sebenarnya kedatangan Rasul Petrus dan Yohanes, keberaniannya untuk berhadapan di hadapan mahkamah agama ini gitu ya, ini menunjukkan juga bahwa mereka juga pengen kalian bertobat sebenarnya. Jadi emang punya keberanian untuk menghadap itu. Dulu sebelum hari Pentakosta, itu kan rasul-rasul ketakutan sekali ya. Ketakutan sekali. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya, kalau kita lihat turunnya Roh Kudus itu, pekerjaannya itu. Jadi bukan pekerjaannya adalah untuk hal-hal lain gitu ya, berkata-kata, maksudnya berbahasa roh gitu yang tidak dimengerti gitu ya. Bukan seperti itu tujuan Roh Kudus turun gitu loh. Bukan bicara bla 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 gitu kan, tumbang bla 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 tumbang. Bukan itu, salah kaprah gitu ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus sampai dihadapkan mahkamah agama pun mereka berani menghadapi gitu loh. Menghadapi dengan apa? Dengan menyampaikan kebenaran. Dia terus memegang kebenaran dan dia sampaikan kebenaran itu sehingga orang-orang yang mendengar kebenaran itu boleh katakanlah hatinya boleh digubahkan, harapannya demikian ya. Karena kita lihat bahwa begitu tajamnya perkataan daripada Rasul Petrus. Saya akan coba kita pelajari lagi, kita coba dalami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena di sebelumnya mereka sudah kecam, engkau sekarang tidak menggubris, engkau malah ngajar gitu kan, engkau terus mengajar gitu ya. Jadi Rasul Petrus punya keberanian, dia taat kepada Allah gitu ya. Ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Nah ini menarik ya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ya, jadi ini bukan tidak berdasar ketika mengatakan yang kamu bunuh gitu loh. Yesus yang kamu salibkan, yang kamu bunuh itu bukan, karena dasarnya Rasul Petrus dan Yohanes juga sebagai saksi. Dia tahu kejadian itu gitu, dan kejadian itu tahu, dan kelompok mahkamah agama ini pun tahu, kelompok imam-imam ini, tua-tua ini juga tahu. Mereka yang menyuarakan, mereka yang bangun narasi itu, mereka yang sukseskan supaya Yesus itu, tanda petik gitu ya, disalibkan gitu loh. Ini mereka, rencana mereka yang mereka akalnya emang ini planningnya mereka, dan akhirnya sukses planningnya gitu ya. Tapi di balik itu ada kedaulatan ada ya. Saya nggak bicara itu, tapi saya melihat bahwa ketika itu Petrus bukan sedang memberikan tuduhan sembarangan gitu loh. Jadi kayak bagi saya, kalau orang menghakimi karena menuduh tanpa ada dasar, itu menghakimi. Tapi ini menghakimi di sini yang Petrus sampaikan adalah menghakimi bukan menghakimi dengan makna yang rendah gitu ya. Menghakimi makna yang rendah kan seperti gini loh. Dia tuduh tapi nggak punya bukti, nggak ada dasar gitu kan. Jadi bisa aja tuduhan untuk katakanlah memanipulasi dan lain sebagainya gitu kan. Enggak, ini menghakimi yang konotasi rendah lah bagi saya. Nah, ini menghakimi yang benar dengan makna yang sesungguhnya, yaitu ketika kebenaran itu disampaikan, ini loh kebenaran yang bukan sekedar fakta, lebih dari sekedar fakta gitu. Jadi kebenaran ini nggak bisa ditutupin. Yang kamu serahkan itu, yang kamu bunuh ketika kamu pilih Yesus Barabas,
dan engkau menyalibkan Yesus Kristus. Ini terjadi gitu loh. Mereka tahu itu juga sebenarnya. Nah, Petrus sedang menyatakan itu, bukan sedang menghakimi tanda petik dengan rendah gitu ya, untuk memutar balik manuver gitu, tidak. Untuk menyatakan bahwa sesungguhnya kebenaran itu yang menghakimi mereka harusnya sadar. Sama, ingat ya, pada waktu orang-orang banyak, waktu Petrus khotbah yang pertama dan kedua gitu ya, itu Petrus juga sama, seperti yang mendakwa gitu kan orang-orang banyak, ketika mereka bilang, Yesus yang kamu salibkan, akhirnya mereka hancur hati, mereka minta ampun. Petrus bilang bertobatlah gitu kan. Nah, di situ mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Harusnya begitu, hancur hati gitu loh. Karena sadar akan betapa jahatnya saya, betapa saya orang yang berdosa. Harusnya demikian gitu loh. Nah, ini rasul-rasul sedang menyampaikan hal yang sama dengan setup di mahkamah agama, yang mereka juga tahu dengan persis, mereka tahu karena mereka yang punya planning ini gitu loh. Harusnya mereka tuh harus hancur hati di hadapan Tuhan ya. Tapi mereka justru sepertinya mau memanuver secara politik untuk membalikan keadaan gitu ya, atau tidak terima gitu ya, tidak terima, justru ingin melawan mereka. Jadi berasa kami ini mahkamah agama punya power, kamu siapa kira-kira gitu ya. Jadi sedang berhadapan, justru kelompok mahkamah agama ini sedang melawan Tuhan sebenarnya. Tapi perlahan yang menarik adalah ini. Ketika Petrus bilang, nenek moyang kami ya, nenek moyang kita, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Dia menarik ya, menggunakan kata Allah nenek moyang kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka juga tahu, mereka pegang Taurat Musa kan. Mereka kan mengajar di kursi Musa gitu kan, pegang Taurat begitu ngelotok gitu kan. Maka dia mengatakan Allah nenek moyang kita. Kita adalah orang-orang engkau yang, dan saya yang percaya kepada Taurat Musa, ini loh gitu kan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub gitu ya, membangkitkan Yesus yang kamu bunuh tadi gitu ya. Artinya apa? Emang Kristus itu utusan daripada Allah gitu loh. Mereka nggak bisa kabur sebenarnya. Makanya di dalam kebenaran, di dalam kitab Injil ya, di dalam Yohanes, di dalam kisah Yohanes gitu ya, Injil Yohanes, Tuhan Yesus juga pernah gitu kan, kalau sekiranya engkau belajar mengenai Taurat Musa gitu ya, Musa sedang berkata-kata tentang aku gitu ya. Nah, ini orang-orang Farisi ini juga sama tuh. Makanya kenapa Petrus itu mengambil Allah nenek moyang kita gitu ya, yang kau juga percayai, yang kau pegang Taurat Musa toh, yang Allah Abraham kau kenal, kau tahu, engkau juga percayai, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kita, nenek moyang kita. Nah, ini mereka harusnya sadar gitu ya. Jadi bahwa sesungguhnya Rasul Petrus rindu juga sebenarnya untuk mereka sadar bahwa ini kebenarannya seperti ini. Dia nggak akan berhenti. Petrus terus mengungkapkan kebenaran-kebenaran terus gitu ya. Nggak berhenti bersama dengan para rasul-rasul gitu kan. Dalam kisah para rasul kita lihat perjalanan Petrus dan rasul, dinamikanya begitu banyak. Tetapi kita bisa melihat penyertaan Tuhan begitu dahsyat kepada mereka. Terus saya coba lanjutkan gitu ya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Kembali lagi nih, Petrus menekankan kembali bahwa Yesus ini yang kamu bunuh ini sebagai pemimpin dan juru selamat. Juru selamat ya. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ini berita yang kayak kalimatnya sederhana, kecil ya. Tapi kalau kita mau ulas, ini maknanya dalam gitu ya. Jadi saya melihat bahwa dia ada kesempatan berhadapan dengan orang-orang pintar gitu ya, yang belajar mengenai Taurat. Maka dia menyampaikan itu. Kamu cek, engkau sudah belajar. Harusnya dengan khotbah dia bilang, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Kristus yang kamu bunuh, yang kamu salibkan. Dia diangkat dengan tangan kanannya, dibangkitkan gitu kan, sebagai pemimpin dan juru selamat supaya kamu dapat pengampunan dosa. Bayangkan, menerima pengampunan dosa supaya bisa diselamatkan. Ini kan yang kamu cek sendiri gitu kan. Yang kita nanti-nantikan sudah datang dan kamu bunuh gitu kan, sudah bangkit sekarang gitu kan. Dan hal ini yang saya mau sampaikan, yang kamu bunuh itu, itulah dia yang kau tunggu-tunggu selama ini. Yang kau nanti-nantikan selama ini loh Kristus yang kamu bunuh itu. Bertobat gitu loh. Mengajak untuk bertobat sebenarnya. Supaya mereka berbagian di dalam keselamatan gitu ya. Percaya
Aduh, ini kadang saya melihat kadang orang semakin belajar, ini hati-hati juga buat setiap teman-teman, termasuk kita sebagai penginjil, pendeta gitu ya, hamba Tuhan. Kita makin belajar kalau kita tidak menyerahkan hancur hati kita di hadapan Tuhan. Saya rasa kita bisa menjadi pembangkang Allah melawan Allah gitu ya. Maka harus rendah hati di hadapan Tuhan terus gitu ya. Mau belajar, akhirnya nanti Tuhan akan pakai kita gitu. Jadi nggak usah heran kalau misalnya banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya ya mungkin tinggi hati, berasa udah pintar, udah hebat gitu kan. Jadi ya sudah, nggak perlu belajar lagi, akhirnya salah mengajar gitu, karena itu bahaya. Nah, saya melihat bahwa Petrus melanjutkan, dia katakan demikian ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dari Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Dia saksi, mereka juga tahu. Jadi rasul-rasul dan para imam-imam besar ini, para orang-orang yang ada di kelompok mahkamah agama ini, mereka semua tahu mengenai hal itu, mengenai Kristus tadi yang disalibkan segala macam, mereka tahu persis gitu kan. Bahkan mereka juga mempelajari Taurat, tahu pengetahuan mengenai Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Taurat Musa dan yang dijanjikan itu lain sebagainya mengenai Mesias itu. Ini sedang disampaikan. Rasul Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, dia mau menyampaikan pesan daripada Tuhan kepada kelompok mahkamah agama ini. Kita melihat nanti. Ternyata emang ada buahnya gitu ya. Ternyata emang ada buahnya, ternyata emang di antara kelompok itu ada umat pilihan juga gitu kan. Di antara kelompok, makanya kita jangan pernah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan, karena kita nggak tahu di antara orang banyak yang kita jumpai ada umat pilihan, dan ketika kita memberitakan Injil, dia bertemu dengan firman Tuhan itu, bertemu dengan umat pilihan itu, maka akan diselamatkan ya. Jadi saya berharap kita semua memberi keberanian untuk memberitakan Injil, karena tujuan dari hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan adalah memberitakan Injil mengenai Kristus. Baik, saya akan tutup pada malam hari ini. Saya akan berdoa pada malam ini buat setiap kita. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Sekali lagi, kami terbatas, hamba-Mu terbatas, tapi biarlah firman Tuhan terus boleh mendidik kami, mengejar kami, untuk kami boleh senantiasa selalu melihat bagaimana keberanian Petrus dan rasul-rasul yang lain memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan Roh Kudus diturunkan. Ajar kami untuk kami boleh hancur hati ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, ketika kebenaran firman Tuhan kami dengar. Biarlah kami boleh mengkoreksi diri kami, Tuhan. Jangan keraskan hati kami ketika kami dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri, yang terus memberikan kami pemurnian agar kami terus serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk rendah hati, hancur hati di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati kami ya Bapa. Di dalam nama Yang Kudus, Abu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Saya tutup recovery malam hari ini dengan menyeruput kopi cappuccino saya. Seruput di rumah saja.